Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nama saya Muhammad Lindu. Saya Yogi Setiawan. Nama saya Ria Ratuliu. Nama saya Tahunan. nama saya Suci Novitasari. Saya Nurul Iza. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi pada bab 10 dan bab 11. Langsung saja. Industri media massa adalah industri yang berubah dan berkembang. Industri media massa menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa, serta menghidupkan industri lainnya. Misalnya, industri menerbitkan surat kabar, majalah, dan buku, menghidupkan industri kertas. Media massa merupakan sumber kekuatan-kekuatan kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti sumber daya lain. Media massa dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kreativitas masyarakat dengan sektor ekonomi dengan informasi yang disampaikannya. Secara umum, hasil produksi budaya dan informasi oleh media massa mempengaruhi perkembangan skala ekonomi. Skala ekonomi berkaitan dengan pengadaan suatu produk yang dihasilkan membuat biaya lebih rendah. Terdapat beberapa prinsip utama ekonomi dalam struktur media massa, yakni media berbeda atas dasar apakah media tersebut mempunyai struktur fixed atau variable cost. Yang kedua, pasar mempunyai karakter ganda, yakni dibiayai oleh konsumen atau oleh para pengiklan. Yang ketiga, media yang dibiayai oleh pendapatan iklan lebih rentan atas pengaruh eksternal yang tidak diinginkan. Keempat, media yang didasarkan pada pendapatan konsumen rentan krisis keuangan jangka pendek. Yang kelima, perbedaan utama dalam penghasilan media akan meminta perbedaan ukuran kinerja media. Yang keenam, kinerja media dalam suatu pasar akan berpengaruh pada kinerja tempat lain. Penopang utama ekonomi stasiun televisi dan radio adalah periklanan. Sementara dalam bisnis surat kabar dan majalah, di samping iklan juga terdapat penjualan dan agen. Perikanan berfungsi untuk menjual akses khalayak dengan membayar harga untuk menempatkan iklan di media yang diharapkan mampu meyakinkan pengguna untuk membeli produk mereka. Dari sudut pandang bisnis, keberhasilan institusi media tergantung pada kemampuannya menyediakan sesuatu yang diinginkan pasar. Oleh karena itu, media harus memahami dengan baik lingkungan pasar dan persaingan di mana industri media mereka akan dijalankan. Peran utama media massa adalah menyampaikan pesan-pesan tertentu yang akan mempengaruhi perilaku konsumen, dan fungsi terpenting media massa adalah penyampaian pesan-pesan kepada khalayak. Untuk menjangkau khalayak dalam jumlah besar, media dituntut untuk berusaha menyesuaikan diri dengan selera, kepentingan, atau nilai-nilai mayoritas dari kelompok masyarakat yang dituju. Iklan dalam wujudnya biasanya bersifat konkret seperti program iklan di radio atau televisi dan iklan baris di media cetak. Iklan juga sering tampak secara samar dalam program-program tertentu di televisi atau radio. Media massa memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mempengaruhi publik. Hal tersebut bisa dari kebijakan redaksi ataupun proses framing yang dilakukan oleh wartawan. Wartawan dalam posisi sebagai individu memiliki ideologi dan nilai personal dalam mengemban tugasnya dan mengemban tanggung jawabnya. Media cetak, media massa, media elektronik, dan media online kini berlomba-lomba dalam memberitakan laporan teraktual yang terjadi di seluruh Indonesia seperti kegiatan partai politik, aktivitas kandidat jabatan politik tertentu, pendapat para elit politik, ataupun opini komentator politik. Media dalam banyak hal memiliki kekuatan yang paling besar dalam mempengaruhi publik. Pengaruh tersebut bisa jadi datangnya dari kebijakan redaksi atau proses framing yang dilakukan oleh wartawan. Media cetak dan elektronik membuat ragam rubrik atau program acara khusus mengenai politik. Begitu pula media online yang semakin menunjukkan perkembangannya sebagai saluran komunikasi politik yang penting. Media massa berlomba-lomba menyajikan laporan-laporan teraktual yang terjadi di seluruh Indonesia kepada publik. Perkembangan politik yang terjadi berupa kegiatan partai politik, aktivitas kandidat jabatan publik tertentu, pendapat para elit politik atau opini komentator politik, serta tanggapan masyarakat. Di dalam penelitian tentang fungsi politik media massa menjelaskan bahwa terdapat 4 model penelitian. Pertama, model penelitian analisis fisik. Analisis fisik merupakan penelitian khusus yang sering digunakan dalam mengkaji penggunaan media massa. Analisis ini kerap menjadi populer di kalangan riset media massa karena menyediakan cara yang efisien dalam mengkaji isi pesan media cetak dan media elektronik. Model penelitian uses dan effect. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Seymour Windle pada tahun 1979. Dan teori ini berasumsi bahwa pemahaman dan prediksi hasil dari suatu proses komunikasi dapat diperoleh melalui pengetahuan dengan motif dan penggunaan media massa.
Model penelitian agenda setting. Teori ini berasumsi bahwa semakin menonjolnya suatu partai politik tertentu dalam pemberitaan media, maka semakin dominan pula citra positifnya di benak khalayak. 4. Model penelitian uses dan question. Teori ini mengembangkan bagaimana manusia dalam penggunaan media, yaitu menggunakan media sebagai pemuas kebutuhannya. Itulah tadi penjelasan singkat dari kelompok 4 yang membahas tentang aspek ekonomi media massa dan media massa dan politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.